Garda Revolusi Iran atau IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini, kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ya, pemirsa, di saat Amerika mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan Tehran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki oleh Iran. Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata, Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan. Warga Iran pun meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Gad Al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Massa pun meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat, serta memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Ya, tak hanya pamerkan rudal Al-Khorramshahr 4, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat. Bisa warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Tehran, Iran. Ya, saat Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak, justru Iran meminta tidak perpanjangan gencatan senjata. Selain itu, Iran pamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir 1990-an dan beroperasi sejak 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan tinggi, mencapai 3 kali kecepatan suara. Daya ledak rudal supersonik Fateh 100 mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 500 kg. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapan siaga pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Ya, pada rekaman yang dirilis, sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Selain itu, PM Sharif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump, sementara Iran dilaporkan tidak meminta Presiden untuk memperpanjang gencatan senjata.
Ya, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan memperpanjang gencatan senjata atas saran Pakistan. Iran siap berunding kembali jika Amerika Serikat mengakhiri blokadenya di Laut Oman. Negosiasi damai kedua AS-Iran yang sebelumnya direncanakan akhir pekan lalu hanya dihadiri delegasi AS. Iran menolak hadir karena menilai AS melanggar gencatan senjata. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba secara sepihak umumkan gencatan senjata dengan Iran. Keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun Trump menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz dan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang putuskan perpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad, di mana Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata AS dengan Iran. Bisa ketidakpastian menyelimuti rencana negosiasi tahap kedua atau Islamabad Talks 2.0 untuk meredakan konflik Iran dan Amerika Serikat. Dimediasi oleh Pakistan, kehadiran Iran masih belum dipastikan. Dinamika diplomatik tingkat tinggi mewarnai persiapan Islamabad Talks 2.0 di Pakistan. Pertemuan tersebut menjadi upaya krusial meredakan ketegangan Iran-AS jelang tenggat gencatan senjata pada 21 April. Pemerintah Pakistan telah bertemu dengan duta besar kedua negara. Delegasi Amerika Serikat dilaporkan siap hadir, sementara Iran masih belum dapat dikonfirmasi. Namun, komunikasi intensif jalur belakang terus berlangsung sebelum pertemuan resmi digelar. Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan Amerika. A lot of internal fraction and internal division, which again just proves the effectiveness of Operation Epic Fury in the first place. Their regime and many of its leaders for nearly 5 decades have been wiped off of the face of planet Earth. So again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. Again, the United States maintains control over this situation, leverage over the Iranian regime. Not only have they been significantly weakened and obliterated militarily, but they are losing economically and financially every single moment that passes with this blockade. So the president is going to continue to lead the free world, to run the United States of America as we await the Iranian response. Baik Iran maupun Amerika Serikat punya alasan kuat untuk memperpanjang gencatan senjata. Menurut peneliti Keamanan Internasional Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri, keduanya butuh jeda perang. Di sini untuk skenario yang pertama ya, ini kita bisa interpretasikan bahwa kedua negara ini kan berusaha untuk sebenarnya kemarin itu mencari maximalist approach. Iran menganggap bahwa karena dirinya telah berhasil ya menekan perekonomian dunia, maka kemudian Iran ini memiliki kekuatan untuk bisa menekan lebih lanjut, khususnya mengajukan poin-poin yang tadinya mungkin tidak akan disetujui oleh Amerika Serikat melalui konsep yang bernama victor's peace atau kemenangan dari pemenang, di mana pemenang ini kan berhak untuk kemudian menentukan landscape ya politik internasional yang ada di sana atau pengaturan dan konfigurasi sistem yang berlaku di tempat tersebut gitu. Lalu yang kedua, ini kita lihat sebenarnya dari sisi Amerika Serikat, mereka juga berusaha untuk menekankan bahwa mereka memiliki kekuatan militer. Nah ini menarik karena terjadi tarik-menarik di antara satu sama lain. Nah bisa jadi sebenarnya ini ada dua hal yang kemudian dilakukan oleh baik itu Iran atau Amerika Serikat. Nah untuk keduanya ini sebenarnya dibutuhkan waktu dulu, sementara jeda saja dulu.
gitu ya, karena ketika eskalasinya semakin tinggi dan dua-duanya menaiki escalation ladder, yang terjadi adalah kedua belah pihak ini akan semakin mengalami trust deficit gitu ya, mereka akan semakin tidak percaya satu sama lain, apalagi dengan kemudian kondisi yang sebenarnya semakin carut marut. Di satu sisi kan kita tahu Iran juga mati-matian, banyak sekali kerusakan yang terjadi di Tehran ya, baik itu secara militer ya maupun secara ekonomi, karena industri-industrinya serta infrastruktur kritikalnya itu banyak yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Nah, begitu juga dengan Amerika Serikat yang sekarang juga sedang berusaha untuk menstabilisasi ya politik domestik. Jadi mereka sebenarnya menurut saya di sini bisa jadi mereka bersiap secara diplomasi untuk bisa tadi ya pause, rerouting ya, dan kemudian mereka ini bisa melakukan diplomasi dengan lebih sehat. Karena pada akhirnya ketika mereka melakukan diplomasi ya atau negosiasi dalam kondisi sama-sama panas, di mana keduanya ini sama-sama kemudian tidak mempercayai satu sama lain dan sama-sama memiliki maximalist approach, yang terjadi adalah debat kusir ya, keduanya tidak akan bisa kemudian mencari ya atau mendapatkan sebuah kesepakatan yang bisa muncul di tengah-tengah gitu, yang kira-kira bisa bertemu nih konsesinya untuk kedua negara ini. Nah, oleh karena itu saya kira ini baik sebenarnya untuk dilakukan ya ceasefire meskipun tanpa jangka waktu yang ditentukan ya, at the very least untuk mendinginkan suasana gitu ya. Dari sini baru yang namanya trust building ini bisa terjalin. Meskipun ya ini ada sebenarnya kemungkinan lain bahwa ya ceasefire ini akan berlangsung sangat lama ya, sampai ini akan dianggap sebagai ya sudah exit ramp-nya Amerika Serikat gitu untuk bisa menunda konsekuensi politiknya. Baik, bisa breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.